Kopi cappuccino, kajian historis, komposisi kimia, karakteristik sensorik, dan perkembangan budaya konsumsi. Abstrak, cappuccino merupakan salah satu minuman berbasis espresso yang paling dikenal di dunia. Minuman ini terbentuk dari perpaduan antara espresso, susu panas, dan busa susu dengan perbandingan seimbang. Artikel ini membahas cappuccino secara komprehensif melalui perspektif ilmiah, mulai dari sejarah perkembangan, komposisi kimia, teknik ekstraksi, karakteristik sensorik, hingga dinamika budaya konsumsi dalam masyarakat modern. Kajian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana faktor sejarah, teknologi, dan preferensi konsumen turut membentuk citra cappuccino sebagai minuman ikonik dalam dunia perkopian. Pertama, pendahuluan. Cappuccino merupakan produk evolusi panjang dari budaya minum kopi di Eropa, khususnya Italia. Minuman ini secara umum terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu espresso, susu panas, dan busa susu dengan perbandingan seimbang. Tekstur yang lembut, rasa seimbang, dan aroma kompleks menjadikan cappuccino salah satu minuman kopi paling banyak dikonsumsi secara global. Perkembangan teknologi mesin espresso dan teknik pengolahan susu berperan besar dalam menentukan karakteristik cappuccino modern. Selain itu, pertumbuhan industri kopi specialty meningkatkan minat terhadap metode penyeduhan yang lebih presisi dan berbasis sains. Kedua, tinjauan historis cappuccino. 2.1 Asal-usul etimologi. Istilah cappuccino berasal dari kata capuchin, merujuk pada ordo biarawan Kapusin yang mengenakan jubah coklat dengan warna khusus menyerupai campuran espresso dan susu. Nama tersebut mulai digunakan pada awal abad ke-20. 2.2 Perkembangan awal di Italia. Cappuccino berkembang seiring munculnya mesin espresso pertama yang dipatenkan oleh Luigi Bezzera tahun 1901 dan penyempurnaan sistem tekanan tinggi oleh Achille Gaggia pada tahun 1947. Teknologi ini memungkinkan ekstraksi kopi yang lebih pekat dan produksi busa susu yang stabil. 3. Global. Pada akhir abad ke-20, globalisasi produk kafe dan pertumbuhan jaringan kedai kopi internasional memperluas popularitas cappuccino. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia menjadi pusat inovasi variasi cappuccino modern, termasuk versi es, varian rasa, dan latte art. Ketiga, komposisi dan karakteristik kimia. 3.1 Komponen utama espresso. Espresso sebagai dasar cappuccino merupakan hasil ekstraksi biji kopi yang kaya senyawa kimia. U. Kafein, yaitu alkaloid yang bersifat stimulan, sistem saraf pusat. U. Asam klorogenat, yaitu antioksidan utama dalam kopi. U. Lipid dan minyak kopi berkontribusi pada bodi dan krema. U. Senyawa volatil aromatik seperti aldehida, keton, dan ester. Proses ekstraksi espresso pada tekanan 9 bar dan suhu 90-96 derajat Celcius menghasilkan profil rasa intens dan kompleks. 3.2 Susu. Struktur dan perubahan saat dipanaskan. Susu terdiri atas U. Laktosa atau karbohidrat yang memberikan rasa manis alami. U. Protein, kasein, dan whey yang bertanggung jawab atas struktur busa. U. Lemak susu yang menentukan kekayaan tekstur. Saat susu dipanaskan dan di-steam, U. Protein whey mengalami denaturasi sehingga stabil membentuk busa. U. Lemak mencair dan berkontribusi pada kelembutan. U. Reaksi Maillard ringan meningkatkan aroma karamel. 3.3 Milk foam atau busa susu.
Busa susu terbentuk dari interaksi udara, protein, dan lemak. Karakteristik busa yang ideal mencakup U. Mikrofoam halus berstruktur stabil, U. Volume busa 1 hingga 2 cm, U. Tekstur lembut dan mengkilat atau silky. Stabilitas busa dipengaruhi oleh suhu optimal, yaitu 55 hingga 65 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi atau lebih dari 70 derajat Celcius menyebabkan protein rusak dan busa pecah. Keempat, teknik penyajian dan proses produksi. 4.1 Ekstraksi espresso. Parameter utama, U. Dosis kopi 18 hingga 20 gram, umumnya untuk double shot. U. Waktu ekstraksi 25 hingga 30 detik. U. Tekanan 9 bar. U. Kasar halus grind size, berpengaruh pada kecepatan ekstraksi. Kesalahan dalam ekstraksi yaitu under atau over extraction akan mempengaruhi final taste cappuccino. 4.2 Proses steaming susu. Poin penting dalam teknis ilmiah pembuatan susu untuk cappuccino. U. Memasukkan udara dalam jumlah terkontrol atau stretching phase. U. Pemanasan dan homogenisasi atau texturing phase. U. Pembentukan mikrofoam melalui denaturasi protein. 4.3 Perbandingan ideal. Rasio tradisional cappuccino adalah U. sepertiga espresso, U. sepertiga susu panas, U. sepertiga busa susu. Rasio ini menghasilkan minuman seimbang dari aspek body, flavor, dan mouthfeel. Kelima, analisis sensorik cappuccino. 5.1 Aroma. Aroma cappuccino dipengaruhi U. Senyawa volatil dari espresso lebih kurang 800 jenis. U. Hasil reaksi termal pada susu. U. Interaksi kimia antara susu dan espresso. 5.2 Rasa atau flavor. Komponen rasa mencakup U. Pahit dari kafein, U. Manis dari laktosa, U. Asam dari asam organik kopi, U. Gurih dari lemak susu. Keseimbangan antara keempat komponen ini menciptakan sensasi harmonious blend yang menjadi ciri khas cappuccino. 5.3 Tekstur dan mouthfeel. Mikrofoam memberikan sensasi lembut, sementara espresso memberikan kekentalan atau body. Kualitas tekstur sangat menentukan kualitas persepsi keseluruhan. Keenam, variasi modern dan inovasi. 6.1 Dry cappuccino. Mengandung busa lebih banyak, cocok bagi penikmat kopi lebih kuat. 6.2 Wet cappuccino. Mengandung susu panas lebih banyak, teksturnya lebih creamy. 6.3 Iced cappuccino. Memanfaatkan pendinginan cepat dan emulsifikasi khusus agar busa tetap stabil meski disajikan dengan es. 6.4 Cappuccino beraroma. Penambahan sirup seperti vanila, karamel, atau hazelnut, atau bubuk kayu manis untuk modifikasi aroma. 6.5 Cappuccino vegan. Menggunakan susu nabati seperti oat milk atau almond milk. Tantangan ilmiahnya terletak pada struktur protein non-dairy yang kurang stabil dalam pembentukan busa. Ketujuh, perspektif budaya dan industri. 7.1 Budaya kafe dan urbanisasi. Cappuccino menjadi simbol gaya hidup urban, aktivitas bekerja di kafe, dan budaya nongkrong modern. Ketersediaan cappuccino mencerminkan perubahan perilaku konsumsi generasi muda. 7.2 Ekonomi dan industri kopi. Industri cappuccino menjadi bagian penting dari ekonomi kopi global. U. Meningkatnya permintaan susu kualitas tinggi. U. Tumbuhnya industri mesin espresso dan grinder. U. Meningkatnya kebutuhan barista terlatih. 7.3 Cappuccino dalam ranah seni. Seni latte art berkembang pesat dan menjadi elemen estetika baru yang menambah daya tarik visual cappuccino. 8. Kesimpulan. Cappuccino merupakan hasil perpaduan antara sejarah, ilmu kimia,
dan teknik penyajian yang kompleks. Komponen-komponen seperti espresso, susu, dan mikrofoam tidak hanya berperan dalam pembentukan rasa, tetapi juga dalam persepsi sensorik dan pengalaman konsumsi secara keseluruhan. Dengan perkembangan teknologi dan inovasi industri kopi, cappuccino terus berkembang mengikuti tren dan kebutuhan konsumen modern. Minuman ini tidak hanya menjadi bagian dari budaya kuliner, tetapi juga simbol perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pangan, kimia, dan teknologi penyeduhan kopi. Pemahaman mendalam mengenai proses kimia dan teknik produksi dapat meningkatkan apresiasi terhadap cappuccino sebagai salah satu minuman kopi paling ikonik di dunia.